Polri telah menetapkan aturan baru membuat surat izin mengemudi atau SIM. Masyarakat yang ingin membuat SIM kini harus memiliki sertifikat verifikasi dari sekolah mengemudi. Seperti apa proses pembuatan sertifikat verifikasi dari sekolah mengemudi? Berikut liputan reporter TV One, Gida Vita dan juru kamera Muhammad Rafi. Polri menetapkan aturan baru pembuatan surat izin mengemudi. Jadi masyarakat yang ingin membuat SIM harus memiliki sertifikat verifikasi sekolah pengemudi. Nah, saat ini saya berada di salah satu sekolah mengemudi di wilayah Dewi Sartika, Jakarta Timur. Saya pengen tahu seperti apa sih proses pembuatan sertifikat verifikasi sekolah mengemudi itu. Coba kita akan langsung tanyakan ya di sini. Kalau orang mau bikin SIM, itu memang harus ada sertifikat verifikasi sekolah mengemudi, itu betul ya Mbak ya? Ya, betul. Kalau untuk undang-undang barunya yang baru terbit seperti itu Mbak. Oke, nah prosesnya kalau misalnya saya nih mau dapat sertifikat verifikasi sekolah mengemudi itu gimana sih Mbak? Kalau untuk sertifikatnya sendiri kita tidak diperjualbelikan, tapi kalau untuk yang biasanya yang mau ikut SIM, kita arahkan untuk ikut kursusnya terlebih dahulu, baru nanti kita keluarkan sertifikat secara langsung, tapi itu merujuk untuk pembuatan SIM-nya langsung. Jadi apabila dia untuk membeli sertifikatnya aja itu kita tidak terima, karena dalam artian kita harus tanggung jawab juga. Tugas kita itu kan LPK, mendidik dan melatih siswa. Jadi kita harus menjamin siswa yang bikin SIM itu sudah sesuai kriteria atau belum. Oke, jadi yang dijaminkan ini soal kualitas pengemudinya ya Mbak ya. Sekarang saya mau coba langsung kursus mobil. Ini hari pertama saya ambil paket yang 12 jam itu 2.500.000 ya Mbak tadi ya? Betul, sudah include sama SIM-nya. 2.550.000. Betul. 12 jam itu berarti berapa kali pertemuan Mbak? Kalau untuk 12 jam jadi 6 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya kita hitung 2 jam. Oke, berarti nanti saya 2 jam ya. Kita bisa langsung mulai Mbak? Boleh dong. Oke, kita coba mulai kursusnya. Udah, masuk. Nah, ini Mbak, untuk instruktur kita namanya Mas Restu, boleh kenalan dan boleh langsung belajar. Salam kenal Mas Restu, saya Vita dari TV One. Jadi tadi saya udah ngobrol sama Mbak Rika. Saya rencana mau ambil kursus yang 12 jam. Jadi kita bisa mulai sekarang ya Mas ya? Boleh ya? Oke, kita langsung masuk ke dalam mobilnya pemirsa ya. Ini kan saya kan ambil kursus 12 jam ya. 12 jam itu kan berarti 6 pertemuan, bener ya? Betul, 6 pertemuan. Oke. Ya. Nah, 6 pertemuan itu terus saya bisa dinyatakan oke nih, lulus kursus nyetirnya, bisa dapat SIM itu gimana Mas? Oke, jadi yang pertama nanti kita lihat dulu seberapa lihai Mbak Vita ini dalam mengendalikan mobil. Nah, yang pertama kita lihat dulu cara pengaturan gasnya, kecepatannya. Kemudian jaga jaraknya dengan kendaraan lain, defensive drivingnya. Nah, kemudian juga seberapa jauh Mbak Vita ini memperhatikan dengan rambu lalu lintas. Nah, kalau itu sudah oke semua, termasuk teknik-teknik ya, teknik parkir, teknik tanjakan. Kalau itu udah oke semua, nah itu baru Mbak Vita bisa dikatakan lolos, seperti itu. Tapi biasanya selama ini kalau misalnya nih Mas, kan saya ambilnya 6 kali pertemuan. Betul. Dinyatakan nggak lolos, itu bisa juga berarti nambah lagi dong ya? Tambah lagi alangkah baiknya. Gitu, supaya nanti kalau di jalan ya bisa berkendara secara optimal gitu. Oke, jadi kualitas pengendara itu yang ditekankan ya Mas ya, Ya, soal betul di sekali, sertifikat kualitasnya, verifikasi betul sekali. sekolah mengemudi. Iya, betul sekali Mbak Oke Vita. deh, kalau gitu saya mau langsung coba praktekin tadi yang Mas Restu sampaikan ya. Ya. Tadi tombol-tombol atau simbol-simbol D, N, R tuh kayak apa. Doakan saya pemirsa, saya akan coba langsung nyetir. Nanti silakan dikasih nilainya ya Mas ya. Semoga sih di pertemuan pertama mengesankan. Oke, saya mau mengemudi dulu ya pemirsa ya. Dari Jakarta, Gina Vita, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkait persyaratannya apa saja sih untuk membuat surat izin mengemudi yang saat ini harus bersertifikat dari sekolah mengemudi, kita bergabung dengan rekan kami Yasmin Ramadi di kantor Samsat Jakarta. Selamat pagi Yasmin, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Prima dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini Polri mengeluarkan peraturan di mana pemohon SIM tidak hanya diwajibkan untuk lulus ujian SIM saja ataupun ujian praktek dan teori, namun saat ini juga diwajibkan untuk melampirkan sertifikat mengemudi. Tentunya peraturan ini pun menuai pro dan kontra, namun peraturan ini sebelumnya juga sudah diteken oleh Kapolri, yakni adalah Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Perpolri nomor 2 tahun 2023. Nah pemirsa, memang tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan para pengemudi ini di jalanan juga sudah memiliki kompetensi ataupun skill begitu, sehingga ini juga dapat memastikan keamanan dari para pengendara. Namun bagaimana pendapat masyarakat mengenai peraturan ini, kami akan tanyakan kepada Anda.
Halo Pak, ini dengan Pak siapa? Jamaluddin. Pak Jamaluddin, tahu nggak sih Pak mengenai peraturan di mana saat ini memang para pengendara ini diwajibkan ketika memohon SIM harus melampirkan surat sertifikasi mengemudi. Udah tahu belum Pak? Belum sih sebenarnya mah. Kira-kira pendapatnya gimana sih Pak mengenai peraturan ini? Ya sebenarnya sih terlalu ribet sih sebenarnya. Emang bagus juga, cuma kan terlalu banyak inilah maksudnya terlalu banyak peraturan gitu, jadi terlalu ribet untuk melakukan itu Bu. Kira-kira ini akan bikin ribet masyarakat begitu jadi apa ya? Iya, mungkin bisa bikin masyarakat lebih kurang inilah kurang memahami gitu kan. Tapi kira-kira ini akan berdampak positif gak sih Pak? Kadang kan mungkin akan jadi lebih aman juga nih mengetahui bahwa para pengendara ini memiliki sertifikat begitu. Ya sebenarnya sih bagus juga dari Polri itu untuk mengadakan seperti itu kan. Cuma kan namanya orang awam mungkin merasa gimana kadang males kan gitu Bu. Ada masukan nggak sih Pak kira-kira mungkin agar peraturan ini nggak ribet lagi ke depannya? Ya mudah-mudahan sih nggak bisa gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Jamal. Nah pemirsa, kami akan tanyakan apakah ada pendapat lain pemirsa. Tadi ada satu masyarakat yang mengatakan bahwa mungkin peraturan ini agak sedikit ribet begitu. Nah ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Adit. Mas Adit, udah tahu belum sih Mas, di mana saat ini pemohon SIM juga harus melampirkan sertifikasi mengemudi? Ya, udah tahu, udah tersebar di media sosial dan berita-berita. Kalau saya sih setuju ya Mbak, karena kan dengan adanya verifikasi itu kan jadinya memastikan kualitas dari pengendara yang ada di jalan gitu ya. Karena melihat kondisi saat ini juga saya banyak ketemu tuh kalau di jalan banyak pengendara yang memang belum bisa untuk mengendarai tapi dia sudah turun ke jalan gitu Mbak. Ini kan demi meningkatkan kenyamanan berkendara juga ya, juga keselamatan gitu. Cuma saya berharap sih disertai juga yang memang memudahkan masyarakat, misalnya nanti ketika ujian tes itu tidak dipersulit lagi gitu Mbak untuk bikin SIM-nya. Oke, baik, artinya Mas Adit setuju, tetapi kalau bisa dibikin lebih simpel begitu ya, agar masyarakat ini lebih mudah untuk mendapatkan SIM. Baik, terima kasih banyak pendapatnya Mas. Nah pemirsa, demikianlah pendapat dari kedua warga, ada yang setuju dan juga tidak setuju mengenai peraturan ini, di mana memang nantinya sertifikasi mengemudi ini harus dikeluarkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi, dan untuk menjadi sekolah mengemudi terakreditasi pun juga ada sejumlah persyaratan ataupun kualifikasi yang harus dipenuhi dan juga ditetapkan oleh pihak Korlantas Polri. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Prima Alvarinia. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda.